Jadi awalnya saya nggak nyantri, nyantrinya ngalong, ngaji di surau gitu ya. Dan itu asik sekali. Pindah tempat, kalau kita di sini langgar gitu ya, pindah langgar. Cuma dulu ngajinya masih pakai kitab, nggak nguping. Jadi kami dulu ngajinya pakai kitab apa gitu. Bahkan Quran itu dulu bersanad. Kami ngaji Quran itu dikasih ijazahnya, sehingga kita tahu Quran kita benar-benar sama dengan Quran Nabi itu dari sanad. Garansi bahwa Quran saya sama dengan Quran Nabi, saya harus punya silsilah guru yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika saya mulai remaja, mulailah ikut aliran macam-macam. Ya, pindah aliran, Pak. Jadi kalau orang hijrah dari maksiat ke taat, saya enggak. Hijrah dari satu aliran ke aliran lain. Dan itu betul-betul antara asik tapi juga menyakitkan ya. Pengen ikut Ahlus Sunnah kok malah sesat gitu. Pengen ikut Nabi kok malah serem. Pengen ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kok malah membenci umat Nabi. Pengen ikut Quran tapi malah meninggalkan cara Nabi memahami Al-Quran gitu. Ayah saya masih hidup, ibu saya baru wafat ya. Bapak saya menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu menjadi orang yang ekstrim. Jadi saya pernah ekstrim dulu ya. Dulu kita di sekolah, anak remaja jenggotnya udah banyak belum, Pak? Belum banyak, paling 1-2. Disuruh potong sama guru, kita demo. Jadi zaman-zaman musim-musim demo itu dulu nular, dan saya provokatornya dengan kawan-kawannya, ayo kita demo aja. Cuma karena jenggot 3 helai, kami demo guru dan kami bentak-bentak guru di sekolah. Tapi lama-lama kita mikir, ini kayaknya ada yang nggak bener nih ya. Kok cuma mau membela satu sunnah, kami kemudian meninggalkan sunnah yang lain. Sunnah jenggot itu bagus, tapi kemudian saya meninggalkan sunnah menghormati orang tua, guru. Dulu kami bela-belain kalau sekolah itu celananya saya gulung, Mbak. Dikata-katain lagi sama guru, bukan dikatain sih, yang rapi nak gitu. Kita nganggapnya guru kita, wah guru kita liberal nih, padahal guru kita nggak liberal. Akhirnya bentrok lagi, ketengkar lagi, sampai kemudian saya dianggap sesat di situ, di sekolah itu. Belum tahu, Pak, karena saya itu buat halakoh dari masih remaja udah punya halakoh. Anak-anak ikut halakoh ini ada yang main pulang ke rumah. Sebelum dia pulang ke rumah saya, pembina asramanya bilang, mau ke mana? Mau ke rumah Ar-Razi, Pak. Kamu tahu nggak Ar-Razi itu sesat? Jangan ke sono. Oh, dia kaget karena anak ini polos. Dia tetap datang ke rumah ngelaporin ke bapak saya. Itu kakak kita dibilang sesat, Pak, gitu. Wah, bapak saya marah, Pak. Saya udah minta pindah 1 semester lalu, tapi nggak dikasih. Dulu masih jauh ya. Akhirnya ketika saya bilang minta pindah lagi, baru dikasih. Kenapa? Anakku dianggap sesat di sini. Ya udah, aku pindahin ke sekolah yang anggap sesat. Tadi dulu itu juara 1, Pak. Juara 1, juara 2 aja. Nggak pernah juara 3 tuh. Selalu juara 1, 2. Tapi di sekolah saya itu sekolah negeri, ada jurusan agamanya yang diinapkan, yang disantrikan, pakai baca kitab ya. Tapi beda ya, pesantren dengan dulu namanya MAK, dengan MAK. Pesantren itu ada kiainya, MAK nggak ada kiainya. Sehingga kami ini santri-santri plat merah ini lagi nyari siapa yang mau jadi kudwah. Dicari-carilah, nggak ada di sekolah. Padahal ada kiai yang plat merah juga. Akhirnya nyari guru, pindah aliran lagi, udah begitu terus. Betapa terombang-ambingnya, puncaknya saya capek. Semuanya ngaku sunnah. Semua kelompok ngaku sunnah. Ya, kelompok ini ngaku sunnah, ini sunnah. Ada stres, untung nggak gila aja ya. Karena jamaah kita di luar itu ada gila, karena dipusing mikirin sunnah. Saya teringat Kiai Wafiuddin yang dulu ikut kejadian 84 di Tanjung Priok. Itu kan dia salah satu yang selamat. Kawannya ada yang selamat tapi gila.
kan dikejar-kejar oleh intelijen dulu. Nah, beliau diselamatkan oleh salah satu ulama dari Tasik, ditalkinkan zikir, dibimbing zikrullah, baru dia sehat, baru dia nyaman hidup itu. Saya juga sama, saya ketemu guru tapi nggak puas dengan berguru itu, akhirnya saya sholat hajat. Ya Allah, aku butuh orang yang betul-betul mewarisi sunnahmu, sunnah Rasulmu. Maka di situ saya nangis lama, sujud terlama saya ingatnya itu. Setelah itu nggak pernah sujud lama-lama lagi sampai sekarang. Sujud itu ya standar aja gitu ya. Tolong pertemukan aku dengan pewaris sunnahmu, sunnah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doa itu Pak, baru 5 tahun dikabulkan. Jadi tetap muter mencari apa yang orang sebut sunnah. Dan saya kecewa hampir dengan semua kelompok itu. Walaupun mereka tetap semuanya ahlus sunnah, cuma mengklaim dirinya paling nyunnah itu yang paling berat ya. Bagi saya itu kemudian iklan kecap nih gitu. Sama kayak iklan kecap. 2004 saya ketemu, Allah izinkan bertemu salah satu ulama hadis yang karismatik di Indonesia, Allah yarham, sudah wafat, Syekh Ali Mustafa Yaqub. Kita sering dengar Kiai Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal. Jadi beliau adalah doa saya yang saya minta 5 tahun sebelumnya. Maka dulu ada beasiswa ke luar negeri, saya cancel. Sampai dulu orang Kementerian Agama di kampung saya datang ke rumah. Dia pimpinan panitia untuk ngirim ke luar negeri itu. Nak, nggak jadi berangkat ya? Ini dana sudah siap. Saya bilang saya di Jakarta aja Pak, udah ada ahli hadis yang saya cari. Dan alhamdulillah 4 bulan saya ngaji, itu rasanya udah sama kayak 5 tahun sesat kemarin itu. Bolak-balik keluar gitu. 4 bulan ngaji sama beliau udah sama kayak gitu. Akhirnya kita teruskan sampai 4 tahun. Dan saya mengabdi sampai 12 tahun. Belajar dan mengajar di pesantren beliau ya. Baru tahun ini saya hijrah ke Sawangan sana. Tadinya di Ciputat dekat UIN. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada di antara Bapak teman yang hadir ini yang lagi mencari manhaj ahlus sunnah, nggak usah tersesat seperti saya Pak. Nggak usah bingung kayak saya. Sekarang bingungnya beda lagi. Kalau dulu saya ikut aliran itu langsung, kalau sekarang terjebak di channel YouTube ya, atau terjebak di channel TV kabel. Terjebaknya di situ sekarang. Jadi orang sekarang tersesatnya, bukan tersesat lah kita sebutnya, piknik pemikirannya itu langsung di smartphone-nya, langsung di smart TV-nya. Beda dengan kami dulu, kami langsung masuk pindah begitu. Sampai kami pernah ikut kelompok yang Bapak hari ini dengar mirip-mirip Inkarus Sunnah. Jadi kajiannya by indeks, Quran indeks. Jadi kalau udah ngaji sama dia, semuanya menurut dia dari Quran. Lalu dia jarang pakai hadis. Sesekali dia pakai hadis itu gak pas juga. Tapi dia nggak berani tentang hadis. Beberapa orang-orang angkatan sebelum dia itu berani ingkar hadis, ingkar sunnah namanya. Dulu kami ketika ikut ajaran itu, jadi kajiannya kajian tafsir indeks. Ini hati-hati Pak, kalau punya anak, adik di kampus, ada kajian di sekitaran kampus, kajian tafsir indeks. Saya curiga masih kelompok itu, karena waktu saya ke Palembang, saya ketemu ada mahasiswa yang begitu. Kayaknya semuanya dia udah tahu. Pas kita cek, dia cuma hafal nomor surat sama nomor ayat. Saya tanya ayatnya, dia nggak hafal. Jadi yang dihafalkan nomor surat, nomor ayat, terjemah. Kalau Ustadz Adi kan beda, dia hafal nomor ayat plus mengerti ayatnya, mengerti nahwu sorofnya, mengerti cara memahaminya. Kalau ini enggak. Nah itu masih ada. Jadi kajian-kajian tafsir level gedenya itu ada kayak MTA, itu udah jadi aliran tersendiri, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu mirip-mirip Pak. Mereka menghalalkan anjing. Kenapa? Di Quran nggak ada anjing diharamkan. Akibat tidak menggunakan sunnah. Jadi mereka nggak mau juga disebut hari ini ingkar sunnah, tapi mereka tidak menggunakan sunnah secara utuh. Dan sekarang banyak, ya, banyak sekali. Ya.